Dulu sempat cuan ratusan juta di 2021 dari saham US. Pertanyaannya, sekarang apakah bisa diulang atau udah nggak mungkin? Flashback sedikit ya, waktu itu pertama kali beli saham US itu gue di 2021. Dan sebenarnya untung atau profit yang gue dapetin, bukan karena gue ngerti gitu, bukan karena gue dalemin saham US ya enggak, tapi karena ada faktor luck di saat itu. Jadi kalau teman-teman ingat ya, di 2020-2021 itu ada quantitative easing. Apa itu quantitative easing? Uang itu ya easy money ya, ibaratnya simpelnya bahasanya easy money. Jadi uang itu di print ya dalam jumlah banyak di US, habis itu suku bunganya itu rendah ya, suku bunganya nggak tinggi. Kalau kalian perhatikan di 2022 yang mulai 22, 23 itu kan ada quantitative tightening, ada kenaikan suku bunga yang dilakukan untuk meredam yang namanya inflasi. Nah, ketika suku bunganya itu naik, otomatis saham-saham US itu kan pada koreksi. Dan di 2021 ini kebalikannya, bukan quantitative tightening tapi quantitative easing. Jadi ada faktor luck di sana menurut gua, karena di saat itu marketnya bener-bener enak. Dan jujur, gua nggak gitu dalamin saham US. Gue cuma tahu beberapa saham yang memang kinerja cukup bagus, habis itu ya udah gue invest ya, gue beli ya tiap bulan, tiap ada duit gue beli, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, untungnya sampai ratusan juta. Sebenarnya even better kalau gue hold sampai sekarang, tapi sayangnya waktu itu akhirnya gue keluarin ya, gue take profit, udah lumayan banyak, gue take profit, habis itu gue beliin di saham Indonesia lagi. Padahal hasilnya akan jauh lebih baik kalau misalkan di saat itu gue tetap hold, karena dapat capital gain-nya dari sahamnya, habis itu dapat juga kursnya, karena di saat itu, waktu itu kalau nggak salah USD masih di 15.400, 15.500 sekian. Sekarang udah di 16.500 sampai 16.600. Sebenarnya kalau kalian perhatikan juga di 2022 itu saham-saham US sempat bottoming. Tapi gue cukup nyesel karena di saat itu gue nggak masuk, gue nggak ada conviction-nya di sana. Gue cuma ada di waktu itu saham-saham batubara ya, saham coal, komoditi, sama saham oil juga ya. Tapi ini saham Indonesia maksudnya. Lalu di saat itu gue juga ada reserve cash, gue ada siapin cash, dan akhirnya cash tersebut gue pakai untuk beli Bitcoin di 2023. Jadi gue nggak masuk lagi tuh ke saham US. Dan di 2023 gue lihat ini kripto khususnya Bitcoin ini cukup menarik nih. Harganya udah mulai murah ya, dan gue juga mulai nabung, gue mulai masuk. Habis itu gue ada lihat dua perusahaan US yang sangat menarik. Yang pertama yaitu Coinbase dan yang kedua adalah HOOD. Akhirnya gue mulai masuk walaupun nggak gede gimana ya. Gue masuk HOOD waktu itu kalau nggak salah sekitar 80 jutaan dan Coinbase itu gue masuk sekitar 300 juta. Dan surprisingly hasilnya cukup memuaskan, naiknya itu cukup signifikan, dan sebenarnya ya ngikutin pergerakan harga Bitcoin juga yang waktu itu rally dari 20 ke 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu sampai akhirnya ke 109 ribu ya 2 bulan lalu. Tapi konteks dari gue beli HOOD sama Coinbase ini bukan karena gue melihat wah ini saham US lagi pada mau rally, nggak. Tapi karena memang kedua saham ini punya hubungannya dengan kripto atau Bitcoin. Dan di saat itu gue memang punya alokasi portfolio yang cukup besar di Bitcoin. Jadi gue masuk. Tapi untuk saham lain ya, seperti contoh Nvidia ya, yang naiknya even jauh lebih tinggi. Itu gue nggak punya barang. Dan jujur gue agak menyesal gitu. Kenapa waktu itu pas Nvidia lagi murah-murahnya, ya sebenarnya gue sempat beli ya, tapi for trade only, 20% gue cabut. Kenapa gue nggak desain portfolio untuk invest gitu? Karena di saat itu gue udah mulai tahu perusahaan Nvidia, gue udah sempat analisa. Gue sempat bikin video juga. Kalian bisa cek di bawah, mungkin tahun 2021 ya atau 22 gue bikin tuh Nvidia versus AMD gitu. Gue sempat bikin videonya dan gue sempat analisa juga perusahaannya, tapi sayang sekali gue nggak hold. Padahal kalau kalian lihat ya, coba nanti kalian lihat chartnya Nvidia tuh naiknya itu sangat luar biasa. Even ada beberapa dari kalian yang hold ya, dan DM Instagram gue udah kali 7, kali 6 ya, kali 8, even di DCA ya, tapi profitnya sangat besar gitu karena ya kenaikannya sangat signifikan. Nah, setelah sekian lama, pertanyaannya kenapa gue bahas saham US lagi? Terakhir kita bahas kalau nggak salah 2024 ya, atau 2023 akhir. Waktu itu kita bahas itu juga, waktu itu Coinbase sama MSTR kalau nggak salah ya. Balik lagi ada hubungan sama kripto. Belum gue secara lengkap, secara jelas gue jelasin secara market US-nya, US dollarnya gimana, indeksnya gimana. Gue udah jarang bahas itu karena ya portfolio gue itu nggak banyak di sana, cuman sangat kecil, dan itu pun cuman saham US yang berhubungan dengan kripto. Tapi kenapa sekarang gue mau bahas lagi? Jadi gue habis evaluasi kinerja portfolio dari tahun lalu dan habis do the math. Kalau kalian perhatikan, misalkan kalian melakukan dividend investing, yang kalian aim itu berapa persen dari dividennya? Sekitar 3%, 4%, atau 5%? Ya 5% ya udah good enough ya sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal capital gain di saham blue chip yang market cap-nya udah besar, yang growth-nya udah stabil ya, yang nggak terlalu fluktuatif, dan secara konstan kalau kita lihat ya, misalkan 5 tahun, 10 tahun itu naik terus, chartnya bagus, kalian incar berapa persen dalam 1 tahun? 8%, 10%, 12%, 15%? Antara itu. Mungkin kalau misalnya bagus-bagusnya bisa 18 atau 20%, tapi ya which is sangat susah lah. By the way, kita ngomongin CAGR ya, bukan ngomongin 1 tahun di 40%. Tapi kan tahun depannya bisa cuma 2%, 3%, atau bisa aja tahun depannya lagi turun gitu. Kita ngomongin CAGR average ya, 5, 10, atau 15 tahun. Nah, ada satu hal lagi yang sering orang lupakan. Tadi kan dividen, capital gain. Ada satu lagi yang orang sering lupakan, yaitu soal kurs. Karena banyak sekali dari kita yang cuman melihat
kita punya aset, ya, kita punya portfolio, kita punya uang, ya, kita punya net worth, itu dengan satu mata uang. Misalkan, contoh kita pakai IDR. Oke, tahun 2020, misalkan gue punya 100 juta rupiah. Sekarang, gue punya misalkan 120 juta rupiah. Artinya, selama 5 tahun nih, ya, aset gue ada growth, ada keuntungan, ada naik, ya, 20%. Itu yang banyak sekali, mungkin 95% sampai 98% orang lakukan, gitu. Lihatnya seperti itu. Tapi satu hal yang banyak orang lupa, itu kalau kita lihatnya pakai kacamata IDR. Gimana kalau misalkan kita compare pakai US dollar? Nah, ini yang menarik. Apakah naiknya 20%? Coba aja kalian hitung sendiri, ya. Ketika di saat itu 100 juta kalian itu sama dengan berapa US dollar? Ketika di sini 120 juta kalian sama dengan berapa US dollar? Coba kalian hitung sendiri biar ngerti. Karena banyak orang yang mungkin masih nggak paham gitu. Kalau kalian yang belum pernah terjun ke dunia investasi, kalian belum pernah invest, kalian belum pernah trade, mungkin apa sih maksudnya? Coba kalian hitung. Dulu kalian punya 100 juta ya. 100 juta di 2020 ya, atau 2019 deh. Coba kalian convert, itu berapa US dollar? Naik 20% nih. Jadi 120 juta uang kalian, net worth kalian nih. 120 juta sekarang ya, kalian kursin, kalian ubah ke US dollar. Kurs sekarang berapa? 16.500, 16.600. Coba kalian lihat, di sini dapat berapa, di sini dapat berapa. Sekarang harusnya kalian paham kan. Jadi bukan cuma soal capital gain, bukan cuma soal dividen, bukan cuma soal growth ya, tapi soal kursnya juga. Dan ini setelah gue evaluasi, makanya gue pengen bikinin video ini supaya kalian paham gitu. Bukan berarti kita nabung rupiah nggak bagus. Sebenarnya bagus, tapi ketika momennya pas ya. Ketika momennya pas, market Indonya lagi recovery, lagi bagus, misalkan ada super cycle commodity kayak 2022, itu sangat amat bagus ya. Kita bisa dapat batu bara, kita dapat growth 30%, 40%, 50%, play seperti itu sangat bagus dan harus dimanfaatkan dengan baik. Tapi kita harus tahu ini kenapa? Karena kita mesti paham ya bahwa banyak sekali ilusi yang terjadi ketika kita nggak paham soal masalah kurs ini. As simple like that ya. Kayak kita lihat tadi 20%, tapi ketika kita lihat kursnya, kita convert ya ke US dollar, sebenarnya itu nggak 20%. Coba bayangin, gimana kalau itu di saham BCA misalkan, atau di saham misalkan BRI, bisa dapat 300%. Oh gede nih 300%, misalkan bagi 20 tahun, berarti setahun dapat CAGR 15%, which is sudah bagus sekali. Coba kita hitung ya pakai nilainya US dollar. Apakah itu 15% setahun? Jawabannya adalah enggak. Mungkin sangat jauh daripada angka 15% tersebut. Tapi ketika kalian pakai kacamata global, ini bukan kacamata USD loh ya, karena bisa currency lain juga. Kalian misalnya compare ke SGD ya, SGD dulu berapa gitu? 7.000, 8.000, sekarang udah di atas 10.000, 11.000. Ketika kita compare sama GBP, ya compare sama Yen dan Australian Dollar, atau misalkan Swiss franc, dan banyak sekali mata uang, itu yang harus kita pakai. Dan kalau kalian berkata, oke, gue punya portfolio risiko yang moderat, gue ingin melakukan yang namanya diversifikasi. Gue mau diversified portfolio. Apakah yang kita lakukan beli gitu 20 saham atau 30 saham, kita ubah misalkan kita beli properti satu, ya kita beli bonds, kita beli saham-saham yang banyak gitu. Pokoknya diversifikasi sebanyak-banyaknya. Apakah caranya seperti itu? Jawabannya bukan. Diversifikasi yang sangat-sangat efektif yaitu diversifikasi secara regional, secara currency-nya. Ya, contoh misalkan begini. Kita punya net worth ya 1 miliar. Ya, ini dalam uang rupiah, 1 miliar rupiah. Ini kita pisahkan. Misalkan setengahnya, 500 jutanya kita mau play di regional di Indonesia. Ada misalkan 100 jutanya kita masukin ke saham, 200 jutanya kita masukin ke bonds ya. Habis itu misalkan 100 jutanya kita taruh di time deposit, dan 100 jutanya kita stay cash ya. Misalkan nanti untuk siap-siap tembak kalau misalkan ada crash atau ada koreksi besar. Habis itu 500 jutanya lagi. Nah, ini yang kita mau switch ya. Kita mau switch, kita mau diversifikasi ya. 100 jutanya ini misalkan kita pakai untuk beli Bitcoin ya, kita beli kripto. Habis itu 100 jutanya lagi kita beli misalkan di saham US. Habis itu 300 jutanya kita stay cash in US dollar. Nah, ini kita melakukan diversifikasi 50-50 ya, antara di Indonesia ya dengan di market global 50-50. Itu barulah diversifikasi sebenarnya. Antara regional, currency-nya berbeda. Dan itu pun yang gue lakukan. Kalau misalnya kayak di saham Indo gitu ya, gue nggak punya kayak 20 saham, 30 saham nggak. Gue concentrate portfolio. Paling punya 2 atau 3 saham aja di akun nih. Akun saham gue cuma ada 2-3 saham. Di saham US juga sama. Nanti di kripto kan kalian juga tahu. Di kripto gue juga apa? Banyaknya cuma di Bitcoin. Jadi kalau gue mau diversifikasi adalah, oke, ini gue beli ya saham yang ada di Indonesia, yang currency IDR. Ini gue beli saham yang ada di US, yang currency-nya US dollar. Ini gue udah beli kripto ya. Jadi ini diversified ya. Bukan soal sahamnya 30, 40, bukan itu. Ya, sahamnya di akun 2 saham, 3 saham, it's okay, no problem. Yang penting diversifikasi secara regional atau currency-nya. So, kalau kalian yang mau melakukan diversifikasi portfolio, coba pahamin sedikit tentang hal ini. Karena kalau kita ngomongin misalkan di saham Indonesia, kita punya 30 saham. Kalau IHSG turun, mostly 90% sahamnya juga pada turun. Jadi diversifikasi apanya? Kalau misalkan kita beli saham US, ya kita beli 50 biji nih saham US. Kalau S&P sama Nasdaq-nya turun 10%, mostly 98% sahamnya juga pada turun. Sama aja.
Jadi buat apa punya 30-50 saham? Kalau kita misalkan diversifikasi, kita beli 100 biji altcoin, habis itu Bitcoin sama Ethereum turun 50%, altcoinnya juga pada turun semua. Jadi apanya yang diversifikasi? Tapi beda cerita kalau misalkan, oke, ini gue 20% di kripto, 20% saham US, 20% saham Indonesia, 20% di gold, ya 20% stay cash, ya misalkan cashnya ubah ke SGD, satu, GBP sama USD. Nah, itu baru diversifikasi yang sebenarnya. Jadi kalau kalian mau diversifikasi, ya pelajarilah tentang hal ini. Jadi bukan cuma soal objeknya, bukan cuma soal sahamnya, tapi ke instrumen dan juga currency atau regional yang berbeda. Lanjut yang ketiga, soal market cap dan likuiditas. Kalau misalkan teman-teman yang uangnya udah jauh lebih banyak, misalkan kalian di portfolio ada 5 miliar, 10 miliar, atau even 20 miliar, kalian mau masuk nih ya, kalian mau masuk ke misalkan antara middle caps ke small caps gitu ya, yang market cap-nya cukup kecil, cukup rendah. Coba kalian mau masukin gitu 5 miliar, itu susahnya setengah mati, karena likuiditasnya kecil. Ketika kalian masuk pun, ya habis itu dia naik 30%, 40%, buang barangnya susah. Ketika kalian punya barang terlalu banyak, likuiditasnya rendah. Karena likuiditasnya rendah dan cap-nya kecil, ya cap-nya nggak terlalu besar, otomatis lebih gampang terjadinya food, ya. Pertama itu. Kedua, gampang digoreng-goreng, dinaik-naikin. Ya otomatis diguyur juga gampang, ya. Ketiga, habis itu kalau kita ngomongin yang cap-nya besar, ya, misalkan kita ngomong deh, contoh misalkan Nvidia, Apple. Coba kalian mau naikin Apple, misalkan kalian mau naikin Apple 2%. Gimana caranya? Nggak bisa, karena uangnya nggak cukup, bos. Kita punya 10 miliar, 5 miliar pun nggak bisa naik gitu. Kenapa? Cap-nya udah terlalu besar. Masalahnya begini, kalau kalian lihat middle caps atau small caps-nya di US, itu pun secara cap-nya, walaupun dia termasuk middle atau small, itu tetap besar. Itu tetap cukup besar. Kita mau masuk misalkan 500 juta pun masih bisa. Tapi kalau misalkan kita ngomongin saham, yang cuman cap-nya 300 miliar, 500 miliar, itu sangat amat kecil. Yang otomatis ya, ketika kita mau masuk dengan duit 1-2 miliar aja ya, susah gerak ya. Jadi mesti ada strategi berbeda. Dan gimana kalau misalnya kita masuk habis itu ke kunci? Nah, itu repot sekali urusannya. Jadi kalau ngomongin secara likuiditas dan market cap, otomatis di US itu ada advantage ya. Jadi kalian yang mau masuk dengan jumlah lebih besar, itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Masuknya mudah ya, nanti keluarnya juga lebih gampang gitu, karena likuiditasnya ada dan capnya besar. Yang keempat, soal pilihan saham. Nah, kita beli saham ini kan membeli sebuah perusahaan, membeli sebuah company. Jadi company-nya ini bergerak di bidang apa nih? Masa depannya gimana nih? Growth-nya bagus nggak nih ke depannya? Ini adalah perusahaan yang sehat nggak kira-kira? Apakah perusahaan ini akan menjanjikan nggak 5-10 tahun ke depan, atau ternyata bisnisnya udah nggak kepake dan udah nggak bisa ada growth di tahun-tahun mendatang gitu? Itu yang kita analisa secara kualitatif kan. Yang menarik di US itu pilihan sahamnya sangat banyak, dan kalau kalian perhatikan, banyak sekali atau mostly kita bisa lihat saham-saham yang ada di top tier ya, di tier atas itu adalah tech stock ya, atau perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi, saham teknologi. Dan ini bukan sebuah perusahaan yang diteknologikan, bukan ditek-tekan gitu kayak dibikin narasinya, enggak. Tapi beneran teknologi. Seperti contoh misalkan kita ngomong yang di top tier yang kalian tahu sendiri ada Apple ya, ada Facebook ya, misalkan Meta ya, sekarang namanya Meta. Seperti kalian misalkan lagi nonton YouTube ini ya, ada Google ya, kalian pakai setiap hari. Itu semua produk yang kalian pakai merupakan produk atau service atau jasa dari perusahaan tech di US gitu. Ya, jadi perusahaannya sangat besar, sangat berinovasi, sangat kuat, dan pilihan sahamnya juga sangat amat banyak di berbagai sektor dan industrial. Jadi kalau kita udah ngomongin tech company, biasanya itu service dan jasanya itu bukan cuma dipakai di satu negara, tapi dipakai secara global. Contoh simple ya, Google. Kita di mana? Kita di Indonesia kita pakai. Orang di Singapura pakai. Kita nonton Netflix di sini, satu dunia bisa nonton Netflix. Semuanya pakai. Nvidia ya, kalian bikin rakit PC di sini pakai gitu Nvidia. Nanti orang di luar ya, di luar negeri, di Malaysia ya, di Thailand, itu pakai juga Nvidia. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi mencakup global, bukan cuma satu negara di mana perusahaan tersebut berdiri. Otomatis growth-nya ini bisa dikatakan bukan tanpa batas ya, karena ada populasi, pasti ada batasnya. Tapi sangat amat jauh ya, growth-nya bisa sangat amat besar dibandingkan ketika perusahaan tersebut cuma beroperasi di satu negara dengan sangat sulit membawa produk atau service jasa tersebut keluar negeri, karena di luar negeri punya produk atau jasa yang jauh mungkin lebih bagus, jadi nggak laku di luar negeri. Sedangkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di US, service atau jasa atau produknya tersebut justru sangat bersaing di pasar global. Seperti yang kita bilang tadi, Apple ya. Kenapa semua orang mau banyak gitu ya, mau pakai iOS gitu, banyak yang mau pakai MacBook untuk kerja, banyak yang mau pakai iPhone, content creator segala macam. Kayak sekarang kita pakai apa? Kita pakai Google, kita pakai Gmail ya, kita pakai Instagram, apalagi PC kita pakai Nvidia misalkan. Atau nggak, kalau nggak pakai Nvidia apa pilihannya? AMD ya, balik lagi dua-duanya perusahaan yang listing di US. Ya jadi balik lagi ya, itulah perusahaan teknologi yang menjadikan sangat menarik karena pilihan sahamnya banyak dan perusahaan-perusahaan yang memang punya fundamental kualitatif yang sangat bagus gitu. Yang susah kita cari di market saham lain ya, selain di market US. Lanjut ke yang keempat, yaitu mengenai aksesibilitas. Dulu ya, mungkin di tahun 2017 ya, 17. Gue itu di kampus itu ada pelajaran pasar modal. Walaupun waktu itu kan sebenarnya dosennya itu membahas mengenai saham Indonesia ya. Jadi belajar saham
ya, belajar saham Indonesia. Tapi waktu itu dosen gue juga sempat gambarin sedikit mengenai S&P ya, dan juga Nasdaq, walaupun nggak secara mendalam. Tapi dia jelasin bahwa ini ada indeks. Ini jadi ada indeks saham gabungan IHSG saham kita, dan juga ada indeksnya di US gitu. Ini ada Nasdaq, S&P, dan juga Dow Jones. Habis itu simple ya, ketika gue udah wah, ternyata seperti ini ya. Gue tanya ya, Pak, kalau misalkan kita mau beli ya, kita kan kalau misalkan mau beli saham Indonesia, ya udah kita buat akun sekuritas ya. Waktu itu, which is gue udah tahu waktu itu ya, kita buat akun sekuritas, kita beli saham. Ya, kita beli saham Indonesia, gampang. Waktu itu mungkin nggak segampang sekarang lah. Kalau sekarang lebih gampang kan secara online gitu. Misalkan kalian buka aplikasi Ajaib gitu kan, kalian daftar 10 menit beres. Kalau dulu mungkin kita ke kantor sekuritasnya, kita buka akunnya, ya habis itu kita nanti bisa kita deposit, ya habis itu kita bisa beli saham. Pertanyaannya sekarang kalau misalkan ya kita bukan mau belinya saham Indonesia, kita mau belinya saham US gitu, saham di Nasdaq gitu, di S&P. Misalkan kita mau beli Berkshire Hathaway gitu ya. Misalnya waktu itu gue cuma taunya Apple ya sama Berkshire Hathaway gitu. Misalkan mau beli itu. Gimana caranya? Dosen gue juga nggak tahu di saat itu. Kenapa? Ya karena dia juga mungkin nggak investasi di sana, ya jadi dia nggak tahu ya. Susah aksesibilitasnya. Ya gimana caranya waktu itu 2017 mau beli saham US. Apalagi mungkin ada ya aksesnya beberapa aplikasi global yang mungkin ya belum terdaftar ya di Indonesia mungkin bisa. Tapi gue juga nggak ngerti di saat itu karena akses informasi dulu ya nggak segampang sekarang. Tapi kalau kita ngomongin sekarang ya, aksesibilitasnya itu udah sangat mudah. Kalian mau beli apa? Jangankan mau beli saham top tier gitu, kalian mau beli yang middle cap sampai small cap-nya pun ada gitu, banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan mau belinya Coinbase, MSTR ya, misalkan Hood, Apple, Nvidia, itu sangat-sangat mudah, aksesnya gampang, semua orang bisa. Kalau paling simpel dan kalian mau aman, cobain Ajaib deh. Jadi Ajaib Alpha ya, kalau kalian perhatikan dulu aplikasinya yang warna ungu, itu cuma bisa untuk beli kripto dulu ya. Sekarang kita bisa beli saham US di sana, dan pilihan sahamnya itu sangat amat banyak. Nah, yang menurut gue secara keamanan juga bagus banget, karena Ajaib Alpha ini sudah diawasi dan sudah berizin oleh OJK dan juga Bapepti. Jadi untuk kalian yang mau taruh uang kalian misalkan dalam jumlah besar ya, pasti nggak worry lah, karena oh ini udah terdaftar nih, Ajaib udah terdaftar, jadi udah pasti aman. Habis itu kalau kita ngomongin untuk deposit dan withdrawnya, itu bisa pakai IDR, jadi kalian nggak perlu repot-repot ya, kayak biasa aja gitu. Kalian misalkan mau beli saham Indo, kalian kan deposit ya pakai akun bank kalian mau beli kripto, kalian mau beli saham US, itu sama ya, sama persis. Jadi sangat mudah untuk aksesibilitasnya. Habis itu lagi ada promo juga, 0 transaction fee, jadi kalian nggak kena fee transaksi sampai 12 April. Jadi manfaatin 0 fee transaction, walaupun sebenarnya fee-nya di Ajaib sangat murah, tapi ya ini bukan murah lagi, tapi ini lagi gratis, jadi kalian bisa manfaatin dengan baik. Nah, untuk kalian yang belum punya akun di Ajaib Alpha ya, kalian bisa buat via link yang ada di deskripsi. Kode ref-nya kayak biasa ya, DENN632 ya, sama kayak Ajaib yang saham. Kalian bisa pakai ini, kode ini, supaya kalian bisa dapetin cashback hingga $100. Nggak salah dengar, $100 ini bukan 1,5 juta loh ya. $100 ini sekitar 1.650.000 karena kursnya lagi bagus sekarang. So, jangan lupa buat akunnya dan klaim cashbacknya sekarang $100, lumayan banget. Yang kedua soal aksesibilitas, yaitu juga mengenai mekanisme transaksinya. Yang menurut gua ini sangat friendly untuk kalian para pemula. Karena gini, masalahnya ketika kita mau mulai berinvestasi ya, ketika kita belum punya uang yang cukup banyak, kalau misalkan harga saham tersebut terlalu mahal per lembarnya, atau misalkan ada minimum beli ya, 1 lot misalkan 100 lembar, kadang uang kita itu nggak cukup. Atau kita mau pakai strategi misalkan average down ya, nggak bisa gitu. Karena misalkan contoh ya, sekali beli sahamnya nih nominalnya nih harus 5 juta rupiah. Uangnya mau beli 2 juta doang nih, nggak bisa, nggak cukup ya. Jadi mesti tunggu 3 bulan udah ada 5 juta baru bisa beli. Itu pun belinya harus satu harga gitu, satu entry price. Kalau misalkan mau average down, nggak bisa karena mesti ada 5 juta lagi baru bisa masuk lagi gitu. Susah mekanisme perdagangannya karena ada minimal pembelian. Sedangkan kalau kita ngomong di saham US, itu kan banyak saham yang harga per lembarnya mungkin lumayan mahal. Ada yang $100, $200, ada yang $500, ada yang $1.000. Apakah kita harus punya uang 16 juta gitu baru bisa beli satu lembar sahamnya? Jawabannya adalah enggak. Di saham US kita bisa beli secara fraksional. Jadi misalkan kita mau beli $1, kita mau beli $5 atau $10 nggak masalah gitu. Ya udah nanti dapetnya ya nggak satu lembar, tapi misalkan 0,008 sekian lembar saham. Jadi besok kalau ada uang lagi $20 mau beli ya silakan cicil gitu. Jadi mau average down ya, mau cicil, mau tabung dengan modal kecil itu bisa. Makanya menurut gue sangat friendly untuk pemula karena mekanisme transaksi ini yang fraksional. Ya contoh misalkan kalian bisa lihat di sini gitu. Ini di aplikasi Ajaib, pilihan sahamnya sangat banyak. Ya misalkan kalian mau search ya saham Apple, saham misalkan Nvidia, atau misalkan saham Coinbase, saham Hood, ya MSTR, ya semuanya ada ya, sangat lengkap dari big caps, middle caps sampai ke small caps, semuanya lengkap. Kalian bisa cari di sana. Ada juga nih top gainersnya, top losernya, kalian bisa dapetin banyak sekali data. Dan ini video di shoot memang bukan ketika market lagi open karena marketnya opennya malam. Tapi ketika kita lihat ya di sini, kita mau masukin misalkan $1 ya di sini itu bisa. Ya
ya mau beli $1, $2. So kalau kalian mau belajar ya, kalian baru mau nyemplung, menurut gua Ajaib ini sangat cocok ya. Ajaib Alpha ini sangat cocok karena kalian bisa mulai start dengan modal kecil tanpa ada hambatan, bisa beli secara fraksional gitu. Jadi nabung aja, ada uang $1 ya, 16.000 ya, 20.000 ya, kalian $2, $3 tabung ya, buat habitnya dulu. Walaupun ya mungkin $1-2 nggak bakal bisa bikin kaya guys ya. Tapi at least kalian membentuk habitnya sambil kalian pelajarin dan akhirnya kalian punya mindset serta knowledge yang bisa membawa kalian naik level nanti di masa depan gitu. Sekarang lanjut ke bagian kelima, yaitu strategi yang digunakan. Ini yang cukup menarik. Satu hal yang perlu kita ingat, saham di US ini adalah market yang sudah efisien. Jadi bukan emerging market lagi. Ketika kita menemukan market yang efisien, salah satu cara yang paling gampang, kita bet aja di indeksnya. Di S&P-nya, di Nasdaq-nya, atau bet on winner-nya. Misalkan hajar di Apple-nya, di Nvidia-nya. Udah nggak usah pusing. Nggak usah cari turnaround stock-nya, nggak usah cari saham-saham yang sangat-sangat undervalue tapi punya resiko bangkrut. Nggak perlu. Ya, bet on winner, ya, taruh aja di indeksnya. Itu udah sangat mudah, ya, sangat efisien. Invest dalam jangka panjang. Tinggal tidur nggak masalah. Ingat ya, tinggal tidur di market efisien. Kalau marketnya nggak efisien, jangan coba-coba tinggal tidur. Kalian di sini misalkan, ya, kalian masuk 100 juta, udah nunggu ya 7 tahun, bisa jadi uang kalian tetap 100 juta nggak ada. Karena ya dalam holding period yang panjang, time frame yang besar, ternyata dia cuma sideways saja. Karena ini emerging market. Tapi kalau di market yang efisien, kita zoom out ya, itu pasti naiknya akan naik secara konstan ya. Misalkan coba lihat chartnya saham Apple, saham Nvidia, atau kalian buka aja S&P dan Nasdaq gitu. Gimana? Apakah habis naik gitu dia bikin new low lagi gitu? Sama ke tahun 90? Jawabannya nggak. Naik, terus naik. Walaupun ya, sebenarnya kalau di sisi lain kita ingin bahas ini, kita compare ke M2 money supply ya, naiknya sejalan. Jadi sebenarnya ya, bisa kita gunakan untuk ngalahin inflasi. Tapi kalau mau untuk jadi kaya ya, harus capital juga harus besar gitu ya. Nggak bisa kita berharap, oke nih gue modal 10 juta nih, gue mau pensiun nanti kaya. Nggak bisa guys ya. Tetap harus konsep. Tapi itu di luar waktu lah kita bahas ya, karena nanti jadi out of topic gitu. Tapi itu cukup penting, nanti kalian kalau mau topik ini, kalian juga boleh request di kolom komen. Oke, back to topic. Tadi untuk yang market efisien, jadi kalau kalian nggak mau pusing, strategi invest aja di indeks atau bet on winner. Tapi yang kedua, kalau kalian mau explore ya, kalian memang mungkin kalian full timer, kalian ingin dalamin marketnya, atau kalian seorang trader, kalian mau manfaatin momentum-momentum bagus, kalian mau explore, kalian mau masuk ke saham-saham yang bisa kasih growth signifikan, misalkan kayak masuk ke Tesla zaman dulu bisa dapat 300%, masuk ke Nvidia bisa dapat 500%, kalian mau explore seperti itu. Boleh nggak? Jawabannya ya, boleh-boleh aja, asal kalian dibekali dengan pengetahuan ya, kalian dibekali dengan knowledge. Kalau nggak ya jangan coba-coba. Kalau gue pribadi, ketika gue mau explore saham-saham US, gitu, gue mau cari perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan healthcare, biomedical, habis itu energi terbarukan, habis itu AI ya. Kira-kira perusahaan-perusahaan seperti itulah yang ingin gue cari ya. Jadi kalau misalnya gue lihat emang bagus dan ternyata udah listing as a public company, gue bisa invest ya, mungkin gue akan ada rencana pengen invest ke sana. Karena mungkin high risk, tapi kalau kita lihat di masa depan 10-15 tahun, growth-nya bisa sangat luar biasa untuk beberapa tadi sektor yang gue sebutin. Tapi ya nggak ada kepastian juga atau jaminan pasti naik kayak Nvidia gitu ya, bisa aja ya bangkrut juga. Jadi pastiin mau invest ya ke suatu saham, pastiin kalian dibekali pengetahuan ya. Jadi kalau kalian mau explore silakan. Tapi kalau kalian nggak mau pusing ya cari saham-saham tersebut, ya udah betting on index, betting on winner. As simple like that. Buat yang nanya kenapa AI dan healthcare, mungkin gue akan jawab nanti di next video. Gue akan bikin video khusus karena video ini udah terlalu panjang guys ya. Kayak udah berapa nih? Udah 30 menit kali. Lanjut soal indeksnya ya. Kalian sering lihat indeksnya di US itu, kalau di Indo kan ya kita ngomong IHSG, di indeksnya di US itu ada S&P, ada Nasdaq, ada juga Dow Jones. Coba kita bahas satu persatu. Kalau S&P ya, kalian lihat di sini sesuai dengan angkanya 500, yaitu 500 perusahaan terbesar di US. Jadi cocok sekali untuk jadi acuan. Jadi kalau S&P misalkan lagi naik nih 2%, misal, mostly saham US ini pada rebound ya, atau pada naik. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin Nasdaq ya, Nasdaq 100, saham-saham yang ada di indeks ini adalah tech stock seperti Apple, Nvidia, Google, Netflix, dan masih banyak lagi. Karena memang mostly saham US yang gede-gede ya, nggak jauh dari tech stock. Tapi yang masuk ke Nasdaq ini udah pasti tech. Habis itu kalau kita ngomongin Dow Jones ya, Dow Jones ini isinya 30 saham blue chip yang udah lama dan sangat stabil dari dulu sampai sekarang. Biasanya growth-nya juga slow, jadi masuk ke kategori saham slow growth, tapi udah bertahan lama sekali dan perusahaannya udah sangat mature dari sisi kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kalau kalian tertarik juga, gue bahas ketiga indeks ini secara lebih dalam, nanti kalian bisa komen di bawah. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, jam bursa. Sebenarnya jam bursa basically ya sama, bukannya pagi sampai sore. Ya kayak di Indo kan, kayak di IHSG kita bukannya pagi sampai sore. Cuman ini kan kebetulan karena kita di Indonesia ya, dan ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara Indonesia dan di US. Jadi kita berasanya, oh ini bukannya malam nih. Sebenarnya ya di US tetap pagi. Jadi kalau di Indonesia nih, di jam Indonesia itu bukanya itu market di jam 20.30 WIB ya, jam 8.30 WIB, 8 malam. Tutupnya itu sampai jam 3 pagi.
pagi ya. Jadi jam 3 pagi itu tutup, 3 subuh. Tapi bisa beda 1 jam juga pas ada daylight saving. Jadi misalkan kita opennya kan di 8.30 WIB malam ya, tutupnya jam 3 pagi. Pas ada daylight saving ya, itu bukannya jadi mundur 1 jam di 9.30 WIB ya, di 21.30 WIB. Tutupnya yang tadi jam 3 pagi itu jadi jam 4 ya, bisa beda 1 jam. Terus apa lagi ya? Terakhir mungkin deh ya, mengenai trading dan juga invest. Ini balik lagi ke masing-masing ya, dari segi waktu, keterampilan yang kalian punya, knowledge yang kalian punya, experience yang kalian punya. Dan kalau ngomongin dari sisi marketnya, ini cocok untuk keduanya. Karena kita ngomongin dari sisi cap yang besar, likuiditas yang memang ada ya, sangat besar juga. Dan balik lagi ketika kita ngomongin tradingnya di spot market, berarti kita cuma bisa manfaatin peluang satu arah. Which is kalau kita ngomongin satu arah, udah pasti jauh lebih menarik trading di saham yang uptrend. Karena kalau sahamnya downtrend, kita nggak bisa cash the moment, kita nggak bisa ambil, oh ini kita buy on weakness, habis itu kita sell on strength. Susah ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin di derivatif ya, kita kan bisa short selling aja. Otomatis kalau kita mau trade di spot market, saham uptrend udah pasti jadi teman baik kita. Dan kalau kita mau cari saham yang benar-benar uptrend, yang rally terus ya secara bigger time frame, di US itu sangat amat banyak. Jadi kalau ngomongin trading ya sangat-sangat amat cocok. Tapi balik lagi ke kalian ya. Kalau gue pribadi sarankan, kalau kalian memang punya ilmunya, kalian memang seorang trader, silakan trade di saham US. Tapi kalau kalian ya masih meraba-raba, masih baru pengen coba-coba, menurut gue ya belajar invest itu jauh lebih mudah dan efisien. Karena tinggal betting on index, karena tinggal betting on the winner. Nggak perlu susah-susah, nggak perlu capek-capek. Pokoknya fokus kita cari duit dan lempar aja investasi. Dan ingat, kalau mau diversifikasi, kalian bisa gunakan yang tadi kita udah bahas ya. Sebagian di saham US misalkan, sebagian di saham Indonesia, sebagian di kripto, sebagian reserve cash-nya misalnya di SGD, GBP, dan kalian akan menemukan strategi diversifikasi yang sebenarnya gitu. Oke, udah sampai di sini aja. Kayaknya ini adalah video terpanjang yang gue pernah buat ya di 2025, karena biasanya video pendek-pendek. Hopefully udah cover semua, dan tapi kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, nanti gue akan buatin lagi. Jangan lupa guys, klaim $100 kalian ya, cashback $100 kalian, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa buat akun ajaib di sini. Pas daftar ya, pastiin kalian masukin kode DENN632 huruf kecil semua supaya kalian bisa dapetin bonusnya ya. Pastiin kalian daftar dan klaim bonusnya karena lumayan banget ya. Kalau kalian belum mau invest, kalian belum mau trade ya, kalian buat dulu aja ya supaya kalian bisa klaim bonusnya lumayan. Dan pastiin juga kalian tanya ya kalau kalian masih punya pertanyaan soal saham US, karena gua akan buatin beberapa video lagi mengenai saham US ya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan menarik, gua akan jawab sekalian. Semoga video-video yang gue buat ini bisa membantu perjalanan trading dan juga perjalanan investasi kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya, share ke teman kalian, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.